Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Meswari Pratiwi dengan NIM 251101195 dari kelas C semester 2, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, saya akan membahas sedikit ringkasan mengenai uji chi-square. Uji chi-square merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk kategori atau frekuensi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan, perbedaan, atau kesesuaian antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Metode ini dikembangkan oleh Carl Pearson dan banyak diterapkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, maupun ilmu sosial lainnya. Uji chi-square itu biasanya digunakan ketika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, seperti jumlah siswa, kategori jawaban responden, jenis kelamin, tingkat kepuasan, dan sebagainya. Nah, adapun rumus dasar uji chi-square sebagai berikut. Lalu, dalam perhitungan chi-square, ada nilai observasi yang dibandingkan dengan nilai harapan. Nah, semakin besar perbedaan antara keduanya, maka semakin besar pula nilai chi-square yang diperoleh. Jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel, maka hipotesis nol ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan. Nah, adapun jenis-jenis uji chi-square dan contoh kasusnya. Yang pertama, ada uji chi-square independensi. Uji chi-square independensi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Dengan kata lain, uji ini membantu menentukan apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya atau tidak. Lalu contoh kasusnya di mana seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan minat belajar matematika. Variabel yang digunakan itu yang pertama jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lalu yang kedua minat belajar, tinggi dan rendah. Nah, guru kemudian melakukan survei kepada siswa dan menyusun data dalam bentuk tabel. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan uji chi-square, diperolehlah hasil bahwa nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan minat belajar matematika. Lalu yang kedua ada uji chi-square Goodness of Fit. Uji Goodness of Fit digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang diperoleh sesuai dengan distribusi yang diharapkan oleh peneliti. Uji ini membantu melihat apakah suatu data sudah sesuai dengan teori atau perkiraan sebelumnya. Untuk contoh kasus di mana sebuah sekolah memperkirakan bahwa jumlah siswa yang memilih ekstrakurikuler olahraga, seni, dan akademik itu akan sama banyaknya. Namun, setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlah peminat setiap ekstrakurikuler ini berbeda. Lalu, peneliti menggunakan uji chi-square Goodness of Fit untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut masih sesuai dengan perkiraan awal atau tidak. Lalu yang ketiga ada uji chi-square homogenitas. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok memiliki karakteristik atau distribusi yang sama. Contoh kasusnya, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran di 3 kelas yang berbeda memiliki tingkat kepuasan yang sama. Peneliti kemudian membandingkan hasil dari ketiga siswa tersebut menggunakan uji chi-square homogenitas. Jika hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka ketiga kelas dianggap homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Lalu, adapun langkah-langkah melakukan uji chi-square. Yang pertama, menentukan hipotesis, lalu menyusun tabel frekuensi observasi, menghitung frekuensi harapan, menghitung nilai chi-square menggunakan rumus, lalu yang kelima, menentukan derajat kebebasan, dan adapun rumus derajat kebebasan, yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel, lalu yang terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. Lalu adapun kelebihan uji chi-square dan kekurangannya sebagai berikut.